Mari kita simak kisah hidup dan pemikiran Rashid Ridha, seorang tokoh pembaharu Islam dari abad ke-20 yang sering dianggap sebagai jembatan antara pemikiran Salafi klasik dan reformisme modernis. Ia tidak hanya aktif menulis tafsir dan karya keagamaan, tetapi juga memformulasikan tanggapan terhadap tantangan zaman modern dengan semangat kembali ke sumber ajaran Islam yang murni namun tetap kontekstual. Bagian 1. Latar belakang dan masa muda. Rashid pada tahun 1865 di Kalamun, dekat Tripoli, wilayah yang kini masuk Lebanon. Ia berasal dari keluarga religius dan sejak muda mendalami studi keislaman tradisional, tafsir, hadis, fiqh, dan bahasa Arab klasik. Namun Ridha tidak sekadar puas dengan pendidikan tradisional. Di masa mudanya ia menyaksikan langsung keruntuhan moral dan politik umat Islam, kemunduran pendidikan dan sains di dunia Islam, penjajahan Eropa atas negeri-negeri Muslim. Semua ini membentuk kegelisahan intelektual dalam dirinya, dan kelak menjadi alasan utama mengapa ia sangat bersemangat melakukan islah terhadap cara umat memahami Islam. Bagian 2. Hijrah ke Mesir dan pertemuan penting. Pada tahun 1997, Ridha hijrah ke Kairo, pusat intelektual dunia Islam saat itu. Di sanalah ia bertemu Muhammad Abduh, murid Jamaluddin Al-Afghani dan tokoh pembaharu Islam yang sangat berpengaruh. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ridha menjadi murid dan penerus pemikiran Abduh. Bersama-sama, mereka berupaya menghapus taklid buta dalam beragama, menghidupkan kembali ijtihad, menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan modern. Bagian 3. Majalah Al-Manar. Platform dakwah intelektual Rashid Ridha menerbitkan majalah Al-Manar sejak 1998 dan itu menjadi wadah utama penyebaran gagasannya. Melalui Al-Manar, ia menyampaikan ide-ide seperti pentingnya kembali ke Al-Quran dan Sunnah, bukan mazhab secara kaku, perlunya reformasi sosial, pendidik dan politik umat Islam, persatuan umat, pan-Islamism untuk menghadapi imperialisme Barat, kritik terhadap kebekuan ulama dan lembaga keagamaan resmi. Al-Manar menyebar ke berbagai wilayah Islam, Mesir, India, Indonesia, Turki, dan Afrika Utara. Bagian 4. Filsafat reformasi Ridha, logika yang runut. Filsafat Rashid Ridha dapat diringkas dalam satu rumusan, reformasi melalui pemurnian dan ijtihad. Ia melihat umat Islam berada dalam krisis karena dua hal. 1. Penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. 2. Penutupan pintu ijtihad yang menyebabkan kemacetan pemikiran. Karena itu, solusinya adalah membersihkan Islam dari bidah dan khurafat, mengembalikan peran akal dan ilmu dalam memahami wahyu, membuka kembali ijtihad, khususnya untuk masalah muamalah, pemerintahan, dan kemasyarakatan, menolak sekularisme total, tapi juga tidak meku pada fikih klasik. Bagian 5. Karya-karya utama. 1. Tafsir Al-Manar. Merupakan tafsir atas Al-Quran yang disusun dari tulisan-tulisan dalam majalah Al-Manar. Berbeda dari tafsir klasik, ia menyisipkan analisis sosial politik, kajian rasional, dan kritik atas praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Gaya tafsirnya mendorong kontekstualisasi ayat, bukan sekadar pemahaman harfiah. Al-Khilafah, buku ini membahas konsep pemerintahan Islam. Ridha mengkritik sistem khilafah Ottoman yang otoriter dan tidak syura. Ia mengidealkan bentuk khilafah yang terpilih melalui musyawarah, bukan turun-temurun, berorientasi pada keadilan sosial, tidak bercampur dengan absolutisme ala kerajaan Eropa. 3. Risalah fi al-Tauhid, buku ringkas yang memperkenalkan Tauhid sebagai dasar kesadaran etis, spiritual, dan politik. Tauhid bukan sekadar doktrin, tapi harus mewujud dalam perilaku sosial dan hukum yang adil. Bagian 6. Inspirasi utama. Ridha banyak terinspirasi oleh dua tokoh utama. Muhammad Abduh, guru langsungnya, dari mana ia menyerap semangat reformasi Islam yang terbuka dan rasional. 2. Jamaluddin Al-Afghani, meski tak langsung berguru, ia sangat terpengaruh ide pan-Islamisme dan anti-imperialisme Afghani. Namun berbeda dengan gurunya, Ridha semakin konservatif di akhir hayatnya. Ia mendekati kelompok Salafi tradisional, menekankan kemurnian ajaran dan cenderung lebih literal dalam memahami syariat. Kontroversi dan warisan. Beberapa pandangan Ridha menimbulkan kontroversi. Ia sempat mendukung Ikhwan versi awal di Arab Saudi yang sangat skripturalis. Di masa akhir hidupnya, ia agak menjauh dari semangat liberalisme Abduh dan lebih dekat pada salafisme literal.
Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pengaruhnya sangat besar. Di kalangan modernis seperti di Mesir dan Indonesia, ia dianggap pembaharu rasional dan inspiratif. Di kalangan Salafi, ia dijadikan jembatan ke masa klasik. Di kalangan Islamis politik seperti Ikhwanul Muslimin, banyak idenya yang dijadikan dasar pemikiran. Rida wafat pada tahun 1935 di Kairo. Bagian ringkasan pemikiran Rashid Rida, teman dandangan Rida. Al-Quran dan Sunnah. Sumber utama harus dimurnikan dari takwil dan taklid berlebihan. Ijtihad wajib dibuka kembali untuk menjawab tantangan zaman. Ulama dan mazhab harus dikritisi bila kaku. Mazhab bukan sumber mutlak. Pemerintahan Islam, syura, adil, anti-absolutisme, pendidikan dan sains wajib dikembangkan seiring agama. Anti-imperialisme. Umat Islam harus bersatu dan sadar politik. Penutup Rida dalam satu kalimat. Rashid Rida adalah pengemban obor reformasi Islam yang berupaya menyeimbangkan kemurnian ajaran dengan realitas zaman modern, meski langkahnya sendiri penuh ketegangan antara nalar dan nash. Jika kamu ingin, saya juga bisa bantu membuat ringkasan visual atau infografik dari uraian ini. Apakah kamu ingin saya buatkan sekarang?